نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, para hadirat sekalian ingkang kawula muliaken, ingkang kawula taati, para asatidz, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang rawuh dumateng puniki majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sedikit membahas tentang al-majlis as-samin wal ishrun fi bayani dhammi i'anati dzalim, menerangkan tentang menolong orang yang zalim itu tercela atau pujian terhadap pertolongan orang yang terzalimi. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu annahu qala su'ilan nabiyyu alaihi salatu wassalam an ahabbil ibadi ilallahi ta'ala. Kanjeng Nabi ditanya tentang ahabbil ibadi ilallah, hamba yang dicintai oleh Allah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqala anfa'un nas linnas. Hamba yang dicintai Allah adalah orang yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Wa an afdhalil a'mal, lalu Kanjeng Nabi ditanya tentang yang utama daripada pekerjaan itu apa? Amal yang paling utama itu apa ya Nabi? Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Idkhalus surur, memberikan rasa bahagia kepada hatinya orang mukmin. Jadi amal yang paling utama itu adalah idkhalus surur. Idkhalus surur niku nggih memberikan rasa bahagia. Jenengan memberikan sesuatu kepada saudara, memberikan uang, memberikan hadiah, itu namanya idkhalus surur. Atau jenengan misalkan bertamu, itu biasanya disuguh, dikasih suguhan, dikasih hidangan. Itu tuan rumah itu akan senang sekali kalau hidangannya dimakan, apalagi dibawa pulang. Dibawa pulang itu senang sekali. Disambi bawa mule, itu senang tuan rumah itu. Maka dengan kita meminumnya, dengan kita memakan hidangan itu diniati dengan idkhalus surur. Jadi ada nilainya Pak, bukan hanya sekedar seger tapi mendapatkan pahala. Idkhalus surur. Yatradu anhu ju'an, dari idkhalus surur itu kemudian bisa menolak
lapar saudaranya. Jadi kalau saudaranya lapar ya dikasih makan. Niatnya idkhalus surur. Au yakshifu anhu karoban, atau menghilangkan susah, menghilangkan kesusahan, itu merupakan idkhalus surur. Susah soal apa? Hutang, susah soal rumah tangga, susah soal biaya, itu namanya karoban. Atau terkena bencana, rumahnya rubuh, rumahnya bocor, ya dibantu, itu niatnya idkhalus surur, memberikan rasa bahagia. Orang kalau ditolong bahagia ngemboten Pak? Iya. Bahagia. Maka dengan menolong, menghilangkan kesusahannya, itu namanya idkhalus surur. Au yaqdi lahu dainan, atau dia nyauri hutang, atau dia itu saudaranya punya hutang, ya dibebaskan hutangnya, nggak bisa nyaur, kasihan, jangan ditagih terus. Makanya konsep Islam itu hutang piutang itu harus didasari dengan ta'awun, saling tolong menolong. Selagi belum mampu ya nggak usah ditagih, kasihan, itu namanya idkhalus surur. Maka hutang piutang tidak didasari dengan niat menipu, jangan didasari dengan niat menipu, tapi ta'awun. Fa insyaallah kalau ta'awun, fa insyaallah kalau idkhalus surur, maka dia tergolong sebagai amal yang paling utama. Kanjeng Nabi juga pernah idkhalus surur kepada orang Nasrani. Padahal orang Nasrani itu bukan orang mukmin. Ceritanya Nasrani itu hartanya dicuri, dirampas sama Abu Jahal. Lalu si Nasrani ini mengadu kepada Kanjeng Nabi. Wa hukiya an Bilal radhiyallahu anhu qala, riwayat dari Bilal, sahabat Bilal radhiyallahu anhu qala, sahabat Bilal mengatakan, kunna ma'a Rasulillah alaihi salatu wassalam fi manzili Abi Bakar As-Siddiq di Makkah. Kami ini para sahabat bersama Rasul ada di rumahnya sahabat Abu Bakar di Mekah. Faquri al-babu, lalu pintu itu diketuk. Fakharajtu, ada orang ketuk pintu, tok 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 gitu. Lalu sahabat Bilal keluar, faidan rajulun nasraniyun, ternyata ada lelaki Nasrani, yaqulu, yang mengatakan, hal huna Muhammad bin Abdullah, apa di sini ada namanya Muhammad bin Abdullah? Fadakhaltuhu, lalu sahabat Bilal mempersilakan untuk masuk. Ada, monggo, silakan, kalau mau bertemu ayo masuk. Faqala ya Muhammad, lalu bertemu masuk. Si Nasrani ini mengatakan, ya Muhammad, taz'amu annaka Rasulullah, kami menyatakan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Fa in kunta kadzalik haqqan, kalau memang jenengan memang benar utusan Allah, Rasulullah, fansurni ala man zalamani, tolonglah saya yang telah terzolimi oleh seseorang. Qala alaihi salatu wassalam, man zalamaka, siapa yang menzolimimu?
Qala Abu Jahal, dia adalah Abu Jahal yang telah menzolimi. Akhadha mali, dia telah merampas hartaku. Faqama alaihi salatu wassalam wa dzalika indal hajirah. Di tengah siang-siang itu, lalu kemudian qala Bilal, qulna ya Rasulullah innahul an fil qailulah. Ya Rasulullah, sekarang ini siang, jam 11 siang. Orang biasanya tidur qailulah. Jadi tidur qailulah niku tidur yang sunnah sebelum waktu zuhur niku namanya tidur qailulah. Fayasuku alaihi dzalik, saya khawatir, wa nakhafu ayyahdiba 'alaika wa yu'adzika. Kalau kita menemui Abu Jahal, kita khawatir Abu Jahal sedang tidur, terganggu tidurnya. Sedang kita tahu kalau namanya Abu Jahal itu orangnya nekat, orangnya pemarah. Falam yasma' kalamana. Jangankan gitu orangnya marah, tidak mendengarkan kalau marah itu. Fadhhaba ila Abi Jahal, lalu Kanjeng Nabi mendatangi Abu Jahal. Ketok pintu, tok tok tok, qara'al bab. Mukhataban fa kharaja Abu Jahal bil khatab. Kanjeng Nabi juga marah. Marahnya itu karena apa Kanjeng Nabi? Karena ada orang Nasrani yang terzolimi, membela orang yang terzolimi. Faizan wa Rasulullah qa'iman faqala udkhul hal arsalta ilayya fatika faqala islam. Lalu kemudian hal arsalta ilayya, apakah sampean wahai Muhammad mengutusku untuk urusan soal apa itu? Harta itu. Akhadta mala hadan nasrani rudda alaihi malahu. Faqala Abu Jahal, ali hadza jita. Saya datang ini untuk mengambil harta yang terampas. Lalu Abu Jahal, apa untuk urusan itu? Falau ba'atha ilayya ahadan la radattuhu alaihi. Kalau ini soal harta itu akan saya kembalikan. La tutawil walakin idfa' malahu ilaihi. Sudah, intinya kembalikan harta itu. Singkat cerita, Abu Jahal itu takut sekali, sangat takut kepada Nabi Muhammad. Lalu dikembalikan hartanya berupa satu namanya satu keranjang. Nggak tahu satu keranjang itu apa nggih. Jadi satu keranjang itu, kalau satu keranjang uang berapa miliar. Lalu dikembalikan satu keranjang itu kepada kanjeng Nabi. Singkat cerita, Abu Jahal itu sangat takut, sampai diomelin sama istrinya, wahai Mas Abu Jahal, kenapa kok takut sama Nabi Muhammad? Kata Abu Jahal, saya ini melihat Muhammad itu di antara mangkibaihi, di antara pundaknya itu melihat singa. Jadi ro'a itu al-asad. Jadi melihat singa. Jadi sehingga Abu Jahal itu sangat takut, sangat tawadu, tadzalul, DP sangat takut kepada Nabi Muhammad. Jadi itu merupakan karomah dan karisma seorang Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niku membantu orang Nasrani. Jadi Kanjeng Nabi itu merupakan pembela hak azazi manusia, Jadi hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk memiliki harta,
hak untuk apa? Kebebasan beragama. Meskipun Nasrani, Kanjeng Nabi membela. Kalau soal urusan hak asasi, betapa Kanjeng Nabi niku melawan terhadap orang-orang yang zalim. Orang zalim meskipun orang Islam, maka dia juga berhak atau wajib mendapatkan hukuman. Orang yang tidak Islam, non Muslim, meskipun non Muslim, kalau dia terzalimi secara hukum berarti dia harus dilindungi. Maka dari itu merupakan Kanjeng Nabi itu idkhalus sulur dan melawan kedzaliman. Zalim niku napa, Pak? Pengertiannya. Zalim niku nggih melawan hukum, itu pengertiannya zalim. Mencuri zalim, membunuh zalim, ngutil juga zalim. Apalagi nyerobot tanah orang juga zalim. Tanahnya yang bukan haknya dikuasani. Itu namanya kezaliman. Maka itu namanya qala Nabi alaihi salatu wassalam man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufiru lahu ma jana. Nabi ngendikan siapa orangnya tidak berniat zalim maka dia akan diampuni dosanya. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum, siapa orangnya menolong orang yang terzalimi, wa qada'i hajatil muslim, dan menunaikan hajatnya orang muslim, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka dia berhak mendapatkan pahala haji mabrur. Orang kalau haji itu nunggu berapa tahun, harus punya biaya, harus nunggu kloter, belum lagi kena corona ditunda lagi. Dan kalau sudah haji belum tentu mabrur. Ini orang yang suka menolong terhadap orang yang terzalimi atau dia memenuhi hajat orang muslim, maka dia mendapatkan pahala haji mabrur. Sebagaimana yang tempo hari kula sampaikan, Ibrahim bin Adham tidak jadi haji karena di jalan melihat orang yang kasihan memakan bangkai. Akhirnya biaya haji itu diberikan semua kepada orang perempuan itu. Ternyata Ibrahim bin Adham meskipun gak jadi haji, banyak sekali kesaksian orang yang haji ternyata di Mekah itu bertemu dengan Ibrahim bin Adham. Itu merupakan barokah dari membantu sesama muslim. Atau orang yang nusratal mazlum, menolong orang yang terzalimi juga fa insyaallah yakin dia mendapatkan pahala haji mabrur. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna min ummatihim wa min sabi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi warzuqni
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.